semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan saya mau ucapin nih, selamat datang di program pertama M-Podcast bersama dengan rekan-rekan dari Universitas Kristen Maranatha. Dan di edisi perdana kali ini, saya bakalan ngobrol-ngobrol santai tapi penuh inspirasi dan informasi bersama dengan salah satu dosen dari Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Seperti apa sih perbincangan seru saya bersama dengan beliau? Nah, jadi sekarang kita langsung yuk menuju ke 65 Coworking Space yang masih berlokasi di Universitas Kristen Maranatha. Tadi sudah saya informasikan ya, kita bakalan ngobrol santai di hari ini teman-teman. Dan sekarang saya sudah ada di 65 Coworking yang berlokasi di Universitas Kristen Maranatha. Dan sudah bersama dengan narasumber saya yang cantik, yang pinter banget. Beneran pinter banget. Ini sudah ada Ibu Evni, dosen psikologi. Halo Ibu Evni. Halo. Apa kabarnya? Kabar baik. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Karena hari ini kita bakalan mengupas ya tentang mitos dan fakta. Ini berkaitan dengan COVID-19, Bu Evni. Mungkin pada bingung ya, kenapa dosen psikologi kaitannya apa membahas tentang COVID-19? Biasanya kan mungkin dari para dokter begitu ya. Tapi, nah jangan salah, ini nanti kita akan membahas seperti apa sih berita-berita, dampak mitos dan fakta ke mental kita. Mungkin seperti itu ya Bu Evni ya. Nah, jadi untuk COVID-19 sendiri seperti yang kita tahu ini sudah mengubah dunia ya Bu Evni, hanya dalam sekejap. Semuanya berubah dari kurang lebih di Maret kemarin sampai dengan sekarang gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol nih di awal September. Jadi banyak semua orang terkejut dengan aktivitas yang mendadak harus berubah dan akhirnya bermunculan lah Bu Evni yang namanya mitos dan fakta. Nah, jadi kurang lebih ada 6 mitos Bu Evni, nanti bisa ditanggapi oleh Ibu Evni. Nah kan, ini nanti bisa ditanggapi oleh Ibu Evni sendiri. Yang katanya nih, satu-satu dulu ya Bu Evni ya. Katanya, sinar matahari itu dapat menghilangkan virus corona karena mengandung sinar UV ataupun ultraviolet. Kalau menurut Ibu sendiri, sebenarnya ini betulkah atau memang hanya dikait-kaitkan karena virus itu mati katanya kan, kalau misalkan di beberapa suhu tertentu gitu. Nah, sebenarnya boleh ditanggapi dong Bu Evni? Iya, memang kalau saya melihat gini, ini kan memang terkait dengan kajian bagaimana virus itu bisa dimusnahkan. Ya. Jadi kalau saya sih pakai logika biasa aja. Jadi misalnya kayak gini, kalau katanya virus harus mati dengan suhu tertentu, tentunya di atas 100 derajat Celcius. Harus berapa lama kita berjemur di bawah sinar UV? Nah kan, dan ini bercandanya gini, mending kalau coklatnya rata loh. Kalau coklatnya cuma nemplok di tempat tertentu, ya gimana? Iya. Malah masalah baru ya Bu. Oh iya, masalah baru. Nanti harus nyari klinik kecantikan, kayaknya nggak kelar ya. Mungkin stresnya atau sakitnya bukan karena COVID, tapi karena stres melihat kulitnya. Iya kan, akhirnya stres karena apalagi yang wanita-wanita ini gitu ya Bu. Tentunya sekali. Dan kalau saya lihat juga laki-laki pun saat ini mereka cukup care kok dengan penampilan. Yes, ya? betul. Jadi mulai perawatan juga rutin. Apalagi ini sebenarnya masalah berjemur sendiri aja waktu itu ribut banget kan. Jam berapa sekali yang paling baik? Padahal akhirnya capek juga ya Bu ya untuk membahas masalah ini ya. Jadi itu memang mitos yang ya secara logika juga tadi masa sih sebenarnya seperti itu gitu. Iya, mungkin barangkali virus COVID-nya tidak bisa diatasi, tapi justru mungkin kulitnya kebakar, mungkin pemicu kanker kulit dan yang lain malah bikin sakit. Itu kan kita harus menggunakan nalar yang logis. Betul, berjemur sampai sepanjang hari begitu ya, hanya untuk tadi ya menghilangkan katanya virus corona. Oke, next nih ya, ada mitos selanjutnya nih, katanya Bu Evni pengering tangan yang suka ada di toilet umum gitu ya, yang di mana-mana sekarang ada hand sanitizer kan, dapat membantu membunuh virus corona karena ada suhu panasnya.
Gimana kalau menurut Bu? Balik lagi pakai logika, kan suhu panasnya nggak nyampe 100 derajat Celcius ya. Iya. Kayaknya matang tuh tangan kalau bisa kalau mencoba mengeringkan kalau misalkan emang beneran nggak mau sih. Iya, jadi sehingga gini, karena kadang-kadang saking paniknya orang, saking cemasnya, jadi hal-hal yang barangkali mungkin sedikit menggiring opini itu seringkali terjadi. Oke. Iya, padahal kan sebenarnya kalau mencuci tangan yang baik, kalau kita tahu kan komponen virus itu kan molekul protein. Dengan adanya efek dari sabun cuci, ya, itu kan berarti kan ada beberapa komponen dari zat atau lapisan pelindung virusnya yang rusak, dan kemudian dicuci dengan air kan juga sebenarnya fine. Makanya kan ada teknik mencuci tangan yang tepat, nggak harus pakai pengering yang panas. Sekarang udah banyak campaign juga ya untuk mencuci tangan 20 detik seperti betul apa. Oke. Jadi untuk hand sanitizer yang nggak usah ditimbun juga masih ada nggak sih? Sekarang masa sih September masih ada timbun hand sanitizer? Kayaknya semua udah di mana-mana udah gampang nyarinya. Nah, udah gampang nyarinya, dan ya berharap kita semua juga memang sudah open minded juga ya untuk pengetahuan tentang hand sanitizer ini ya. Jadi kalau misalkan ke tempat-tempat umum dipakai seadanya, secukupnya gitu ya hand sanitizer juga. Nah, jadi mitos ketiga ini katanya ada juga nih Bu F nih, semprotan disinfektan itu tidak berbahaya bagi tubuh jika disemprotkan langsung ke tubuh. Nah, ini sekarang banyak bilik-bilik yang mendadak dibuat ya, banyak di tempat-tempat umum, di perkantoran, di rumah sakit. Nah, katanya semprotan disinfektan ini tidak berbahaya bagi tubuh jika disemprotkan langsung ke tubuh. Seperti apa nih Bu? Saya lagi berpikir seperti ini. Desinfektan itu kan hampir sama dengan kita berupaya untuk menetralisir satu permukaan benda atau ruangan tertentu. Betul. Dan kalau kita tahu kulit manusia kan komposisi atau komponen kimiawinya berbeda. Jadi kalau belum ada riset yang detail, yang pasti, yang jelas, dan itu dideklarasikan dengan resmi bahwa hasil penelitian dalam jangka waktu sekian efeknya seperti ini, keamanannya seperti ini, kayaknya jangan langsung deh. Jangan langsung divalidkan gitu ya untuk berita ini. Betul sekali, karena gini, untuk mengatakan secara medikal itu akan cocok, tepat, atau bisa mengatasi, tentu kan risetnya butuh waktu yang panjang. Nah, jadi kita harus memastikan itu, ya. Oke, nah itu dia ya, banyak kadang-kadang di rumah-rumah tertentu juga ada gitu yang sampai nyewa gitu disinfektan untuk anggota keluarganya kalau yang memang masih harus beraktivitas dari luar, sampai punya loh. Bu, ini ya ampun, dahsyat ya. Gitu ya. Kalau nggak mendingan bikin kamar mandi di halaman gitu ya. Nah, mungkin masih lebih saya kepikirannya kayak gitu, kamar bikin mandi di halaman dilengkapi dengan mungkin sabun antiseptiknya, kemudian peralatan dan semuanya, dia mandi dulu, ganti baju bersih, baru dia masuk. Kan kalau orang zaman dulu biasanya kalau saya lihat di traditional village gitu ya, biasanya sebelum masuk rumah tuh ada kayak kentongan gitu ya buat cuci kaki ya. Dari dulu sebenarnya udah ada. Sudah ya? ada, padahal dulu ada COVID. Betul. Kalau sekarang mungkin kamar mandi. Nah, kamar mandi sekalian. Jadi mandinya di luar, udah bersih, udah aman ya yang di dalamnya juga. Aduh, gimana ya? Ini bener-bener. Itu ide canggih loh pokoknya. Oke, yang keempat, mitos keempat Bu Eni, katanya virus corona itu bisa menular lewat paket kiriman. Nah, ya berhubung sekarang kita semuanya serba online, belanja pun online kan akhirnya ya. Nah, ini untuk paket-paketan, mungkin untuk kita membeli makanan dari transportasi online begitu. Nah, apakah corona bisa menular lewat paket-paket yang jalurnya kan tadi banyak juga gitu sampai akhirnya sampai ke konsumen. Nah, itu seperti apa? Sebenarnya gini, kalau misalnya untuk sampai virus corona, kita juga harus lebih menggunakan kembali logika dengan tepat. Tetapi kalau mungkin paketnya ada kuman sih iya ya. Karena kan kalau seandainya kuman itu lebih common, lebih umum. Jadi nggak ada salahnya. Mungkin bukan hanya karena faktor corona, tapi kita mengantisipasi dari kuman, ya nggak apa-apa sih paketnya. Nah, tadi pakai desinfektan, benda paket, dan tapi tetap harus berhati-hati kalau itu makanan. Jangan juga misalnya paket yang datangnya adalah sayuran karena belanja online, di desinfektan dulu. Banjur aja ya. Apa yang terjadi, sedangkan itu awalnya adalah sayuran organik yang akan dimakan. Wow. Iya kan, kita harus berpikir karena ada proses pematangan, ketika dimasak pun tentu kan kuman akan mati. Ya. Betul. Jadi berpikirlah kritis ya, menggunakan logika dengan tepat. Saya suka banget tadi kalimat Bu Evni ya. Betul. Ya, jadi itu tantangan kita. Iya. Ya, jadi jangan ketakutannya yang paling depan begitu ya, sampai akhirnya tidak bisa berpikir logis ya. Nah, yang kelima katanya ada mitos juga meletakkan bawang. Nah, ini udah mulai nih yang begini-begini nih, biasanya mitosnya tuh yang udah lumayan lampau ya. Meletakkan bawang di sudut-sudut rumah dapat menghilangkan virus corona. Saya sempat juga sih mendengar berita ini teman-teman, tapi nggak saya gali lagi dan masa sih gitu kan. Nah, jadi Bu Evni sempat mendengar juga mitos seperti ini? Oh, sempat, bahkan sebelum COVID loh.
Jadi bawang itu ditempatkan di sudut-sudut rumah, katanya virus flu kalau dulu. Ketika lagi musim flu, batuk pilek itu kalau nggak salah tahun lalu gitu ya. Itu beredar di beberapa grup WA. Nggak tahu sumbernya dari mana dan pertama ngirimnya siapa. Nah itu sebenarnya seperti apa sih kalau tadi ya secara logika lagi deh, atau secara medikal mungkin bisa dijelaskan apakah memang bawang ya, kita tahu bawang tapi kalau dimakan ya bukan hanya disimpan, antioksidan kan. Iya, tapi kalau untuk disimpan di pojok-pojok rumah itu, kalau saya kembali berpikir ya mendingan nyimpan aromaterapi deh kayaknya. Iya loh, baru tadi mau bilang bau bawang di seluruh rumah emang fungsinya untuk apa ya? Gitu. Iya betul sekali, padahal kalau seandainya kita konsumsi dalam porsi yang pas sesuai dengan anjuran dari nutrisionis itu kayaknya lebih baik. Ya, untuk dikonsumsi. Betul, daripada menyiksa diri kita dan keluarga gitu ya, ditaruh di rumah, wih dahsyat banget. Bener loh, itu nanti takut ada binatang-binatang aja sih kalau saya tuh. Karena ada bau ini ya? Iya, karena ada baunya. Dan yang terakhir, obat kumur katanya dapat menghilangkan virus di mulut secara cepat. Nah, apakah virus corona atau virus yang lain juga? Kalau kan, saya tahu obat kumur itu kan antiseptik itu untuk kuman ya? Bakteri, kuman. Betul sekali, ya. dan tentunya kan ada beberapa part yang berbeda antara kuman dan virus, dan itu yang harus kita pahami. Jadi makanya memang tentunya tadi kejernihan dalam proses berpikir akan membuat kita lebih sejahtera selama pandemi COVID. Yes. Dan itu adalah tantangan terbesar untuk orang-orang saat ini karena kita tidak bisa membendung informasi. Informasi itu beredar dengan begitu mudah dalam dunia digital saat ini. Sekarang. Kita nggak tahu sumber dari mana, yang mana valid, yang mana enggak. Jadi makanya ini informasi penting untuk kita. Artinya jangan mudah tersugesti begitu dapat informasi. Ada strategi yang bisa kita lakukan. Nah, ada strategi yang bisa kita lakukan ya. Ini juga yang tadi udah sempat pas kita lagi brainstorming juga ya, ngobrol-ngobrol, dan menjadi sangat menarik karena terus udah mitos-mitos ini yang beredar seperti apa. Kita tidak bisa tadi membendung berita ya. Akhirnya keputusannya di kita. Nah, tapi kenapa sih akhirnya banyak sebagian orang awam sampai ya orang-orang yang sudah pendidikan tinggi juga akhirnya keliru dan panik ketika menghadapi mitos ataupun hoax gitu ya. Nah, itu kalau dilihat dari sisi psikologi sebenarnya ada proses apa sih Bu Evni sampai akhirnya berita itu bisa bikin seseorang panik? Padahal kan saya mendapat berita A, Ibu mendapat berita A juga, kita responnya bisa berbeda gitu kan. Tapi kenapa sih akhirnya ada orang yang paniknya sampai berlebihan gitu? Ada orang yang bacanya jadi keliru gitu kan. Nah, padahal konten beritanya sama Bu. Nah, itu seperti apa sih? Ya, memang sebenarnya gini, ini pengalaman saya juga ya selama saya praktek di pandemi COVID ini. Begitu banyak gangguan kecemasan yang saya temukan pada sejumlah klien yang saya tangani. Jadi sebenarnya kalau kita melihat begini, step pertama yang membuat orang menjadi panik karena tadi virus itu nggak kelihatan. Ya. Jadi orang cemas kadang-kadang karena dia merasa dia tidak bisa mengontrol. Jadi ciri khas dari manusia adalah mereka ingin mengontrol, bisa mengantisipasi situasi sehingga mereka merasa aman. Jadi secure feelingnya dapat. Begitu dihadapkan pada pandemi COVID dia nggak tahu. Bisa aja ada orang OTG kan, orang tanpa gejala. Betul. Atau mungkin dia satu ke tempat tertentu, dia merasa tempat itu kosong, tapi mungkin di sana ada virus yang nggak kelihatan. So itu yang menjadi langkah pertama yang membuat orang menjadi panik. Dan hal lain juga, kenapa tiap orang responnya berbeda-beda. Jadi gini, pada dasarnya ini juga terkait dengan bagaimana perkembangan dan perjalanan kehidupan seseorang. Iya. Untuk orang-orang tertentu yang dididik dengan proses mendidik yang sangat disiplin, hygiene-nya sangat diperhatikan, biasanya mereka akan lebih mudah panik. Makanya kalau kita melihat dalam kondisi pandemi COVID di Indonesia saat ini, yang lebih banyak panik kadang-kadang justru mereka yang memiliki edukasi yang cukup, mereka memiliki strata ekonomi middle up, dan kemudian mereka yang terbiasa dengan pola hidup sehat. Tapi kadang-kadang mohon maaf saya mengatakan kalau untuk barangkali ada saudara-saudara kita di luar sana yang dalam kesehariannya tidak terlalu care dengan hal itu. Mereka biasa-biasa aja tuh, pakai masker ya pakai, jaga jarak iya, cuci tangan ya tapi biasa-biasa aja. Dan kita nggak perlulah membahas kalau mungkin ada beberapa juga saudara-saudara kita di luar sana yang tidak terlalu care, mungkin mereka nggak pakai masker, ya nggak jaga jarak, berkerumun, itu tetap dilakukan. Jadi seseorang reaksinya akan berbeda-beda, itu tergantung dari bagaimana dia melakukan atau mempersepsi informasi yang datang kepada dia. Dan persepsi itu akan terbentuk dan itu berbeda-beda tergantung satu latar belakang pendidikan, kedua pengalaman hidup, kemudian status sosial ekonomi, dan keempat belief, artinya mindset yang ditanamkan sejak dari kecil. Jadi mungkin saya atau Bu Mary atau mungkin rekan yang lain beritanya sama, reaksinya beda, stresnya beda, sangat wajar. Itulah manusia.
Nah itu ya, waduh gila saya tertegun banget. Tapi emang benar gitu melihat semuanya. Tapi saya percaya semua orang nggak ada yang mau sakit gitu ya. Betul. Semua orang juga punya caranya sendiri untuk tadi mengamankan keluarganya gitu kan, untuk menjaga apa namanya kesehatan dirinya sendiri dan keluarga. Cuma kan akhirnya ada yang freak. Nah ini dia nih Bu Efni. Oh gitu kadang-kadang, malah gangguan paranoid gitu yang gitu, muncul kan, itu personality disorder gitu ya. Terus nah iya ya, jadi kayak udah termasuk ke disorder juga kan. Iya iyalah kalau sampai segitunya. Ngelihat ke ya orang udah ada yang pakai APD kesualayan begitu kan, maskernya sampai berlapis-lapis gitu kan. Kayak mau tindakan medis ya? Iya yang kalau mau kesualayan udah kayak mau oh ya, maskernya jenis apa itu yang N95 itu ya? Iya, itu yang sampai berlapis-lapis begitu ya. Ini sebuah keparanoidan yang tadi itu ditanggulanginya itu seperti apa? Karena kan akhirnya yang tadinya orang jadi dijauhin juga ya, itu yang bener namanya social distancing jadi bener-bener terjadi. Akhirnya orang jadi ansos dan malah jadi kayak musuh-musuhan, lu aneh gitu kan jadinya. Betul. Nah itu gimana sih Dok kita menyingkapi sekeliling? Ya, itu memang sesuatu yang kadang-kadang sulit untuk ditanggulangi. Jadi sebenarnya gini, kita harus tahu dulu, kalau saat ini kan kita banyak mendengarkan kenapa kita harus menenangkan diri, karena kepanikan katanya menurunkan sistem imun. Nah, jadi kita harus tahu dulu prosesnya seperti apa. Jadi gini, ketika kita membaca informasi, otak kita kan merekam, ada informasi baru yang didapat dari mata, gitu ya. Kemudian informasi itu akan diterjemahkan. Nah, tiap orang menerjemahkan beda-beda tadi tergantung pengalaman hidup. Nah, pada orang-orang yang ternyata pengalaman hidupnya itu menanamkan satu mindset tentang kebersihan, kesehatan yang luar biasa. Kadang-kadang dengan adanya berita tadi dia panik. Ketika dia panik, justru nanti tubuhnya akan melepaskan hormon kortisol, hormon stres. Dan ketika hormon stres itu terus-menerus dilepaskan, otak akan menerjemahkan tubuhnya dalam kondisi siaga 1. Jadi itu semua sistem organnya itu dahsyat kerjanya, karena tadi perintah dari otak. Iya, makanya kepanikan tadi, ketika organ tubuh kita lelah bekerja karena adanya hormon stres, makanya biasanya sistem imunnya turun. Dan tidak sedikit juga kan, kadang-kadang ada campaign kita lihat di sosial media, mereka bilang oke, kita melakukan mindful living, mindfulness, meditation untuk relaxing kembali tentang kondisi kehidupan supaya kita tidak gampang drop sistem imunnya. Karena efeknya sih sebenarnya seperti itu. Ya, jadi memang gini, kalau kita bicara akhir-akhir ini hal yang terjadi dari efek pandemi COVID itu memang berpengaruh ke mental health. Betul. Dan bicara tentang kesehatan mental itu ada 3-in-1. Dan bulan September ini juga kita lagi campaign ya. Betul sekali untuk mental health di 10 September lalu kan hari tentang suicide ya, bunuh diri sedunia. Dan kemudian ini masih berlanjut sampai saat ini. Segala macam masih ya. Jadi kalau kita lihat untuk menjaga kesehatan mental nggak cukup yaudah nutrisi aja, ya udah deh olahraga aja, ya udah kamu positive thinking, meditasi, nggak cukup. Karena manusia itu diciptakan Tuhan dengan perangkat yang komplit. Ada 3-in-1 loh Bu Mary, ada mind, ada body, dan ada soul. Jadi 3. The mind itu informasi apa yang kita lock, kita kunci di dalam mindset, di fungsi berpikir. Body, apa yang kita makan, dan treatment apa yang kita berikan pada tubuh kita. Dan soul, sisi spirituality of life, kan ini juga punya kontribusi loh terhadap sistem imun. Seru nggak sih bahas ini? Penasaran nggak? Iya loh, ini 3 dan semuanya bukan level-levelan ya, semuanya memang kesatuan. Betul sekali, jadi kita nggak bisa cuma kasih treatment hanya ke salah satu, 3-tiganya harus ada. Dan ketika ini dilakukan dengan langkah-langkah sederhana aja deh, langkah kecil yang bisa kita lakukan pada diri kita pribadi dan keluarga, itu ternyata cukup efektif untuk menjaga sistem imun. Nah ini mungkin bisa kita bedah satu-satu kali ya. Nah tadi ada mind, body, and soul. Ini tidak ada yang paling penting komposisinya mana yang harus dikasih makan duluan, tapi ini 3-tiganya memang harus balance dan bersamaan kita lakukan. Nah mungkin boleh satu-satu dibahas Ibu Evi, seperti apa? Dari sisi the mind ya. Jadi gini, pada dasarnya otak manusia itu ketika menangkap informasi, dia akan langsung menerjemahkan ke dalam sistem kimiawi otak. Dan itu hanya dalam hitungan detik loh. Makanya tadi saya bilang, baca satu berita muncul hormon stres. Tapi ketika kita membaca pesan ya dari orang yang kita cintai, muncullah hormon oksitosin, hormon cinta. Itu hitungannya detik kan, terima makanya WA. Cepat ya memang dahsyat responnya. Dahsyat banget. Atau kemudian ketika kita membaca berita yang lain, kita don't care, biasa-biasa aja. Nggak ada perubahan kimiawi yang dahsyat. Jadi itu adalah efek informasi. Makanya memang idealnya gini,
Kalau seandainya dalam kondisi seperti ini, upayakanlah baca informasi yang dalam tanda kutip netral dan positif 80% dari informasi yang kita terima. Wow. Jadi 20% boleh dong, kan penasaran pengen baca media gosip. Iya. 20% penasaran pengen baca berita konspirasi. Boleh, nggak apa-apa. 20% only. Karena gini. Tapi yang terlalu besar komposisi untuk yang tadi gitu karena ya. kan memang to keep everything in balance ya. Jadi artinya otak kita tuh butuh informasi yang variatif. Tapi kalau 80% beritanya netral dan baik, itu akan lebih bagus. Tentunya berita netral, baik dan valid itu kan kita harus lihat dari sumber-sumber yang terpercaya. Bahkan kadang-kadang pakar pun bisa keliru. Jadi dalam arti begini, kalau seandainya ada satu sumber valid, berdasarkan riset tertentu, sudah divalidasi oleh lembaga tertentu yang terverifikasi gitu ya. Kemudian informasi ini juga adalah informasi yang membuat kita memiliki satu pengetahuan yang baik, that's fine. Gitu ya. Nah, kadang-kadang memang gini, namanya dunia digital. Kita tidak bisa menghentikan informasi ya Bu Mary ya. Contoh, rata-rata di antara kita punya grup WA, grup Line atau mungkin grup Telegram itu banyak. Grup yang aktif ya. Yes, betul. Tentang berita, benar. Dan itu pagi-pagi ya. Be careful. Kenapa? Karena berita-berita tadi bisa jadi ada yang valid, bisa juga ada yang iseng kan. Sebenarnya gini, kadang saya juga tidak bisa menyalahkan orang yang menyebarkan hoax. Kadang-kadang iseng aja buat seru-seruan, tapi kadang itu penyakit juga nggak sih? Enggak sih, enggak. Dia sebenarnya seru-seruan doang. Enggak sampai gangguan. Cuman hal yang dilupakan manusia adalah dia bercanda sebenarnya. Dia bercanda, dia lupa dampaknya itu kadang-kadang dahsyat. Nanti setelah itu klarifikasi minta maaf banyak kan kayak gitu. Iya. Jadi iseng anjing tapi bablas gitu ya. Bablas sekali, itu kan banyak kita lihat saat ini. Dengan meminum ramuan ini, sistem imunmu akan oke. Tahu-tahu begitu ditelusuri lebih lanjut, ini risetnya mana, bahannya apa, dia cuma kayak iklan pribadi aja untuk betul gitu, pansos ya. Iya, pansos. Jadi dengan kita lebih kritis menalar dan melihat informasi, artinya 80% tadi informasi yang baik dan netral, itu akan membuat fungsi otak kita menjadi lebih sehat. Itu dalam aspek the mind tadi ya. Jadi caranya itu aja ya, untuk kita bisa memfilter bacaan apa informasi yang masuk ke kita. Itu ya kita tahu lah ya, pasti semuanya sudah dewasa dan kita tahu ya informasi mana yang memang layak gitu untuk kita konsumsi. Tapi bukan berarti tadi untuk baca berita, untuk baca apa tadi jadi nggak boleh, tapi boleh. Nah, komposisi diatur. Nah, satu hal lagi, kadang-kadang yang lupa kayak gini. Ketika kita tidur, ya gelombang otak kita delta, nyenyak kan kita, bangun. Jadi dari tidur ke bangun, ini saya temukan ciri khas kita manusia di era digital. Bangunnya itu masih 3/4 bangun deh saya bilang. Tapi begitu alarm bunyi kan dari smartphone, kita ambil smartphone, kita langsung baca berita. Kebayang nggak? Gelombang otak kita masih di level alpha. Itu sama dengan gelombang setengah terhipnosis. So, kalau seandainya kebetulan berita yang kita baca tuh dari smartphone itu adalah tadi hoax, mitos, dan hal-hal yang menakutkan, dia akan terkunci kan di subconscious mind. Itu jadi pemicu takut. So, bangun tidur jangan cek smartphone dulu. Iya, bangun tidur ya jangan begitu. Ya, jadi bangun tidur ya sesuai dengan keyakinan. Kita boleh berdoa, kemudian smile to ourselves, tersenyum pada diri kita sendiri, dan siapkan betul fungsi otak kita. Jangan maksakan langsung duduk ketika buka mata ya. Tenang dulu, pelan-pelan. Ketika sudah lebih ajak, kita duduk, kemudian baru berdiri. Ya terserah mau melakukan aktivitas apa. Jadi itu dalam aspek the mind. Cara-cara sederhana yang harus kita tahu untuk keseharian kita, Bu Mary. Bisa langsung dipraktekin ini ya? Iya, bisa banget. Kan sering banget kebangun gitu, hanya mungkin karena ingin ke toilet atau apa, tapi ngelihatnya tuh langsung notif ya dari grup tertentu. Benar gitu. Syukur kalau isinya memang hal-hal yang baik, yang bikin happy. Tapi kalau misalkan itu memang berita-berita yang kurang baik, tengah malam udah langsung susah tidur lagi gitu kan, itu jadi panjang efeknya untuk ke hari itu ya. Dan katanya Bu, kalau misalkan pagi-pagi mood udah berantakan itu katanya suka ngefek ke sepanjang hari. Oh iya, betul. Iya ya, jadi betul kayak sekali. Memang itu kenapa tuh bisa seperti itu? Jadi start awalnya itu kajian di Law of Attraction yang bicara tentang itu. What you think, what you get katanya. Jadi pagi hari chaos, all the day will be chaos katanya gitu. Itu kalau dari perspektif itu. Tapi sebenarnya kayak gini, kalau seandainya dari sudut pandang psikologi kita melihat gini, ketika di pagi hari itu tadi kan ada interaksi dari proses berpikir dan sistem
kimiawi tubuh. Ketika itu tidak kita kendalikan dengan baik di pagi hari, itu kan membuat tubuh kita tidak ready menghadapi sejumlah challenge yang ada sepanjang hari. Betul. Itu yang membuat kita menjadi chaos. Karena memang kita nggak siap ya untuk bisa menerima apapun. Betul. Karena tidak di set up. Jadi seperti layaknya ini, semua perangkat ya, perangkat elektronik, apapun kan harus di set up dulu di awal. Ketika dia udah ready, boleh deh dimasukin apa aja. Kayak komputer kan gitu. Semua memang persiapan itu harus sekali. Wow. Ya. Nah, itu main, dan tadi saya kira tuh kayak hal-hal yang bagaimana ya untuk bisa kasih makan tentang main itu. Ternyata hal-hal simpel aja. Nggak ada yang sulit juga sepertinya untuk bisa dijalankan ya. Betul sekali. Jadi tidaklah harus misalnya, aduh aku harus jadi ahli the mind ya, the mind cyber. Ikut seminar-seminar nggak harus juga lah, nggak sih. Karena gini, otak manusia itu natural dan treatmentnya itu pun butuh natural. Cuman kadang-kadang yang sering terjadi adalah kita nggak tahu itu aja. Iya, belum tahu ya? aja. Jadi nggak harus cara-cara spektakuler loh Bu Mary. Dahsyat banget. Aduh gimana dong aku tidak bisa menghipnosis diri aku, jadi the mind aku chaos, nggak juga kali. Saya sulit untuk meditasi juga kurang fokus atau gitu apa ya. gitu kan. Ternyata ya tadi ya, cara sederhana membaca berita-berita yang baik saja itu sudah bisa mempengaruhi sebenarnya untuk ke mind kita. Oke, itu kurang lebih untuk yang mind. Mungkin nextnya kita ke body deh, tentang asupan, tentang yang kita pilih setiap hari untuk kita konsumsi, Bu. Betul sekali. Jadi sebenarnya gini, kalau kita melihat bahwa ada kan beberapa quote yang mengatakan you are what you eat katanya. Yes. Kamu seperti apa tergantung yang kamu makan, itu betul. Jadi memang gini, di era modern saat ini kan kita biasanya rata-rata pemakan segala ya. Iya, apalagi udah semuanya work from home ini. Iya, betul sekali. Semua hal pengen kita coba terkait dengan makanan. Memang gini, kita harus tahu juga ketika kita mengunyah makanan, tubuh kita akan memproduksi serotonin hormon. Serotonin hormon tuh bikin kita kalem, adem, enak. Makanya biasanya kalau orang-orang lagi makan jinak deh. Iya benar. Coba segalak apapun orang lagi makan jinak ya. Kenapa? Ada yang bermain, ada hormon di sana bikin tenang kita. Betul sekali. Makanya ada orang tertentu ketika mereka cemas, dia overeating, dia makan terus. Makannya bukan buat kenyang, karena supaya dia butuh mengunyah. Tetapi kita harus tahu jenis makanan seperti apa. Jadi kalau saya di sini membahas bukan masalah nutritionist, I'm not a nutritionist ya, tapi saya membahas seperti apa pengaruh makanan ke fungsi psikologi manusia. Jadi gini, ngaruh juga ya, ngaruh lah makanan ke psikologinya seperti apa itu? Jadi gini, pada saat kita memakan makanan yang komposisi dagingnya cukup banyak atau berlebihan, itu beberapa kajian mengatakan pH tubuh kita akan menjadi asam. Oke. Berarti banyak protein ya? Protein dan ya lemak dari daging juga lemak ya. Komplit lah, pokoknya dari hewani. Daging ya. Iya. Dan itu membuat tadi tubuh kita menjadi asam. Ketika tubuh yang pH-nya asam itu sama dengan pH tubuh orang lagi stres berat. Itu biasanya moodnya jadi nggak oke. Nah, aduh ganas ya habis makan daging langsung. Makanya kita bisa paham ya gini loh. Ada beberapa teman-teman di luar sana, mereka membentuk satu community tentang healthy life. Mereka kadang-kadang makanannya lebih ke nabati ya, tumbuhan. Bahkan beberapa teman-teman lain pun ada yang menjadi vegan. Kemudian mereka melakukan meditasi, kemudian mindful living, lebih tenang. Ya, kenapa? Karena makanan-makanan nabati itu membuat tubuh kita menjadi basah. Ketika tubuh kita basah, sistem imun kita tidak mudah turun. Kenapa? Karena adrenalin gak gampang naik, ya. Tapi gini deh, kadang-kadang kan namanya hidup itu sebagian besar manusia kan butuh keseimbangan. Aduh nggak bisa banget deh, aku masa nabati semua. Oke lah, pengen lah ya, kita seimbangkan saja lah. Ada hewani, ada nabati. Ya jadi makanya itu yang harus kita ingat. Jadi dalam hal ini adalah jenis makanan yang kita makan itu akan sangat berpengaruh. Padahal kalau saya mikir gini loh. Untuk orang Indonesia, ya jenis makanan kita itu sebenarnya relatif aman loh. Dari zaman dulu leluhur kita makan lotek nggak sih? Lotek gara-gara rujak. Dan itu maksudnya komposisi nabatinya ada kan. Kalau butuh proteinnya ada dari kacangnya juga. Betul. Gitu ya, ada dari tahu tempe. Toh kalau misalnya aku pengen makan nasi uduk ada ayam goreng ya nggak masalah gitu. Jadi iya relatif memang aman. Jadi nggak usah juga ya, kadang-kadang gini. Aku mau mengubah resep masakan repot juga. Karena cari lagi yang lain gitu ya. Iya, ini loh. Indonesia itu kadang-kadang gini, kita udah makan kupat tahu kita ngerasa belum makan.
Aduh. Lo udah makan belum sih? Belum. Aku baru makan kupat doang nih. Aku mau makan baru nasi. Baru kupat ya. Sekarang ya. lagi mau cari nasi. Bener. Padahal itu jenjang apa? Udah mirip ya. Jamnya juga masih dekat gitu ya. Betul sekali. Jadi memang kalau kita mengikuti sebenarnya jenis makanan kita untuk Indonesia so far sih aman ya. Yang penting kita perhatikan tadi komposisi bahan-bahannya. Cuman memang kadang-kadang tantangan terbesar untuk kita orang Indonesia karbohidratnya cukup banyak. Iya, karbohidrat kan gula, itu kan meningkatkan aktivitas otak. Makanya kadang-kadang jadi overthinking. Overthinking kan pemicu cemas. Yes. Jadi kita butuh karbo dalam batas yang wajar. Itu konsul deh ke nutrisionis, itu porsinya harus berapa-berapa. Karena beda-beda ya, macam-macam dari golongan darah. Iya, nutrisionis tahu betul kan. Iya. Tapi minimal tadi perlu diperhatikan. Ini secara generalnya. Secara general aja. Jadi harus ada seimbang antara nabati dan hewani. Karena itu akan mempengaruhi mood. Ada satu lagi yang bikin pengaruh mood. Apa coba? Aduh, jumlah bakteri baik yang ada di perut. Hah? Iya. Bakteri baik yang ada di perut. Bakteri pencernaan, gut bacteria. Jadi kalau bakteri ini tidak berfungsi dengan efektif, kita gampang gangguan mood. Jadi makanan-makanan mood loh ya. Iya, makanan probiotik ya, misalnya yogurt, kemudian ada beberapa jenis buah gitu ya, itu bisa dimakan. Karena itu untuk menjaga juga. Kalau dari sisi the body loh ya. Oh, wow. Iya, jadi makanya ketika aktivitas bakteri ini terganggu, pencernaannya terganggu, moodnya jadi nggak oke. Namanya pun bakteri baik ya tadi. Yes, betul. Jadi kalau misalkan ini memang terganggu, pasti tadi ya moodnya lumayan ya chaos juga gitu. Jadi sekali. Itu ya. Jadi makanya memang kalau dalam sisi biopsychology mencoba untuk menelaah lebih dalam tentang bahwa ternyata dari jenis makanan tertentu akan berpengaruh kepada mood kita. Makanya tadi yang gampang ya udah deh seimbang antara nabati hewani. Perlu ada antioksidan dari buah. Kenapa? Otak kita perlu berpikir dan bahan bakarnya itu adalah salah satu gula. Ya gula yang paling gampang didapat dari buah itu untuk fungsi berpikir. Jadi sehingga kita tidak menambah gula artifisial ya, gula tambahan. Cari-cari yang minuman warna manis yang matcha lagi ya. Betul sekali. Dan tentunya dari sisi the body ada satu exercise ya, olahraga yang harus kita lakukan. Karena gini, selama kita work from home di pandemi COVID, banyak keluhan yang saya terima juga adalah Mbak Evni kenapa ya motivasi aku turun gitu. Nah, motivasi itu terkait dengan kadar oksigen yang ada di tubuh. Kalau kata dari sudut pandang biopsikologi. Jadi itu sama kayak males-malesan dan iya gitu. Jadi gitu-gitu kayak aja ya, gitu kayak kurang gairah, nggak semangat. Udah bosen. Betul. Ya, dan kadar oksigen di tubuh itu akan bisa didapatkan dari proses oksidasi. Itu hanya didapat dari olahraga. Makanya ada gerakan-gerakan ringan, exercise ringan di rumah itu penting. Walaupun cukup di rumah ya. Ya iyalah kan nggak harus keluar juga gitu. Iya. Wow, nah jadi memang sebegitunya loh. Ini ini luar biasa sekali memang perbincangannya ya. Sebenarnya hal simpel semuanya, tapi mungkin kita udah tahu, tapi kita sepelekan begitu ya. Jadinya tidak kita praktekkan. Terus permasalahannya tadi kenapa ya gampang cemas, gampang bosen, tidak termotivasi, apalagi sekarang mungkin work from home gitu ya. Itu sekali. Berpengaruh ke kinerja nih jadinya. Banyak yang konsultasi seperti itu juga ya Bu? Banyak betul ya, jadi makanya saya selalu menyarankan kadang ke beberapa, kalau seandainya dia berbentuk perusahaan atau lembaga tertentu, saya bilang ntar kalau break time ya, bukan pas makan siang, ya cemilannya diganti buah gitu ya. Jadi setidaknya tadi karena tadi kan ngaruh juga berpengaruh ya, beberapa untuk bakteri baik ya, bakteri baik, metabolisme dan mood kita. Jadi kondisi kita tergantung dari apa yang kita makan. Jadi makanya kadang-kadang kan ada yang bilang juga, kan beberapa artikel saya suka baca protein itu bagus. Makanya saya bilang konsul ke nutrisionis, ke ahli gizi, supaya tahu pas porsi protein yang kita butuhkan dalam tubuh kita itu berapa. Karena over protein bikin kita gampang aggression, gampang marah. Nah, ini nih tuh bingung kan, over protein bikin kita gampang marah. Itu kaitannya kenapa Bu? Karena begini, tubuh kita kan rata-rata misalnya protein yang kita dapatkan hewani, tubuh kita kan pH-nya asam. Itu sama dengan pH orang lagi stres tinggi. Orang lagi stres tinggi kan kalau bikin status di sosmed senggol bacok gitu. Iya. Udah ngasih tau ke dunia. Hati-hati loh sama gue. I'm not in a good mood gitu. Jadi kayak gitu. Ya jadi seimbangkan segala sesuatu. Tanyakan kepada ahli yang betul-betul menguasai. Tetapi kalau saya di sini menginformasikan sedikit dari sudut pandang psikologi. Tapi ada beberapa orang
orang yang memang sekarang menjalankan selain diet karbo, ada juga yang diet protein gitu ya. Nah itu kalau misalkan tadi over protein bisa jadi seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan memang ada orang yang dalam kondisi tertentu harus menekan dulu gitu, itu gimana? Bu? Nah, rata-rata kadang saya juga penasaran ya, saya bertanya juga ke teman-teman saya yang ahli gizi, kemudian saya juga membaca beberapa artikel yang dalam tanda kutip berasal dari sumber yang valid gitu ya. Memang kan ada jenis diet tertentu sebenarnya awalnya itu diperuntukkan pada orang dengan gangguan medis tertentu. Jadi kita harus paham dulu sejarahnya. Jadi artinya makanya tadi kalau seandainya kita biasa-biasa aja, umum-umum aja, apakah cocok untuk diterapkan? Kayaknya kembali kita berpikir lebih kritis ya. Jadi segala sesuatunya itu dilakukan dengan lebih kritis. Jadi kalau saya prinsipnya gini, ya udah deh, kalau kita biasa-biasa aja, tidak ada di dalam satu kondisi medis tertentu, lakukan hal yang biasa-biasa aja deh, yang common aja. Iya gitu betul, betul. Ya. Sehingga begitu ada diet ini, diet itu, tadi jangan langsung tersugesti. Kan kita punya nalar kritis, sehingga apakah itu betul-betul cocok atau tidak dengan kita. Nah itu ya, tapi ada juga mungkin yang profesi-profesi tertentu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bu Evni, ada yang memang mengharuskan untuk proteinnya justru harus dinaikin begitu ya. Pada atlet ya? Iya, pada atlet gitu kan. Kita juga sering mungkin ngelihat PT-PT begitu di tempat gym kan, bagaimana mereka bahkan sampai pakai asupan khusus untuk meningkatkan tadi yang namanya protein. Itu efeknya berarti jadi gimana sih Bu biasanya? Iya, jadi sebenarnya gini, karena untuk bodybuilding, untuk atlet yang sedang aktif, mereka memang butuh itu. Tapi hal yang perlu kita perhatikan, untuk atlet itu porsi pengeluaran kalorinya seimbang loh. Ini kita atlet enggak, PT kagak gitu ya. Iya juga. Iya, kegiatan olahraganya juga, ya gimana mood, kadang exercise, kadang enggak. Ya perhatikan juga gitu. Jadi biasa-biasa aja dulu deh. Jangan ikut-ikutan juga, karena yang lain lagi, wah itu dada ayam di grill dan kita juga gitu. Tapi ya perhatikan juga butuh untuk itu apa tidak gitu betul ya. sekali. Karena tadi ini kan untuk ke badinya itu sendiri ngaruhnya lumayan panjang loh ini teman-teman ya. Nah itu seputar tentang body dan ini tentang soul. Nah ini kan mungkin beda tipis mind dengan soul. Apa bedanya nih kita harus kasih makan mereka ini gitu kan? Sebenarnya ada perbedaan. Kalau the mind tadi ke proses thinking, artinya berpikir ya. Nah kalau soul kita bicara spirituality. Spirituality bukan bicara religion ya. Karena gini, tiap religion mereka punya the way, caranya sendiri untuk mencapai the spirituality of life kan gitu. Tapi kalau secara general aja deh, untuk mencapai spirituality kan kita bicara tentang makna hidup. Jadi kalau kita bicara tentang soul, itu berbicara tentang bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan. Nah, jadi tentunya dalam hal ini gini, saya pernah membaca ya satu kajian eksperimen. Dia melakukan eksperimen terhadap sejumlah orang, ini di Amerika. Sejumlah orang yang mengalami depresi. Treatment medikal sudah dilakukan, obat-obatan diberikan, ya kemudian nutrisi yang baik dikontrol oleh nutrisionis itu sudah. Tapi mereka belum menemukan makna hidup yang membuat mereka kayaknya untuk bangkit tuh takes time, prosesnya agak sulit. Apa yang dilakukan? Jadi sederhana kok eksperimennya. Jadi terhadap sejumlah orang yang depresi tadi, itu mereka diminta untuk melakukan minimal satu kebaikan setiap hari. Si A punya kelebihan finansial, oke deh, dia charity ke lembaga-lembaga amal ya, berbagi dari kemampuan finansial sedikit dari yang dia mampu, sesuai dengan keikhlasan hatinya. Si B ternyata dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia ingin berbuat baik, dia bersih-bersih di sekitar tempat rehabnya, kayak bersih-bersih, bantuin tukang tamannya gitu ya. Si C dia bisa masak. Memang kan orang dalam kondisi depresi ya boro-boro gitu ya, tapi setidaknya dia didampingi, yuk apa yang bisa kamu bikin hari ini? Dia bilang, aku cuma hanya bisa bikin satu omelet hari ini. Oke, kamu kasih ke tetanggamu. Giving. Jadi mereka diminta untuk melakukan hal-hal baik yang sifatnya sederhana sesuai kesanggupan mereka. Yang mereka bisa juga memang ya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah cari yang susah-susah ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam 14 hari, dalam 2 minggu, kondisi mental mereka jauh lebih membaik. Kenapa? Karena hormon kebahagiaan mereka meningkat. Mereka lebih happy juga. Yes, betul. Ini selaras dengan anatomi otak loh. Part atau bagian yang mengurusi tentang human life, ya itu ada di limbic system, itu cukup luas areanya. Jadi memang Tuhan ciptain manusia untuk memiliki cinta kasih, membantu, kebersamaan. Itu memang udah ada. Itu udah ada polanya. Tadi mau berbicara tentang religion apapun. Iya, betul.
pasti akan membahas tentang arahnya ke sana gitu kan. Jadi dengan melakukan seperti itu, dengan giving, dengan memberi, mereka menemukan kebahagiaan. Jadi kalau bicara tentang soul, artinya soul itu berbicara tentang jiwa kita. Treatmentnya adalah tadi melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan dalam sisi kemanusiaan. Sederhananya itu saja sih. Oke, itu sudah dipraktekkan begitu ya. Betul dan sekali. Memang efeknya juga sangat Dahsyat, terlihat ya. Sangat terlihat. Mereka lebih happy, padahal ya mestinya nggak dikasih obat apa-apa juga ya. Betul mereka sekali. kayak self healing aja gitu kan dengan diri mereka sendiri sebenarnya. Benar. Dan dengan berbuat baik kepada sesama manusia, oksitosin hormon kasih sayang itu akan meningkat di tubuh. Oksitosin hormon ini berpengaruh, bekerja, betul, berpengaruh pada sistem imun. Kalau kita saat ini ada pandemi COVID gitu ya, kita butuh imunitas ya udah jelas pasti seperti itu. Dan oksitosin hormon itu kalau buat nggak cuma wanita sih, pria juga butuh. Itu anti aging loh. Oh, nah ini kan. Jadi ya, setidaknya ya tidak juga sih muda. ya kita umur 50 aku pengen kayak 25 nggak gitu juga. Tapi setidaknya tahap tadi ya proses pematangan atau pertambahan usia tidak membuat tubuh kita menjadi lebih drop ya. Karena ada anti agingnya. Setidaknya tubuh kita masih lebih bugar dan fit dari dalam loh ya, nggak usah nyari-nyari gitu paket-paket anti aging yang mahal ya Bu. Oke, nah itu dia tadi tentang mind, body, and soul yang ternyata sangat erat ya kaitannya untuk ke imun tadi. Benar sekali. Jadi makanya memang gini Bu Mary, karena kajian biopsikologi bicara tentang mind, body, and soul, kami di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha ini membekali ada pembelajaran itu kepada mahasiswa. Kenapa? Karena harapan kami gini, ketika mereka lulus, mereka nggak cuma jadi saintis. Oke, aku punya pengetahuan ini, aku lulus dengan IPK sekian, aku bisa mampu ini semua teori tentang manusia ini. Tetapi kami selalu membekali dan mengingatkan mereka, pembelajaran yang kamu dapatkan dari mata kuliah ini untuk menekankan sisi humanity, sisi kemanusiaan. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama, manusia yang penuh dengan cinta kasih. So, terapkanlah ini. Jadi itu bekal buat adik-adik mahasiswa di Fakultas Psikologi. Wow, ini luar biasa sekali loh diingatkan kembali karena memang sekarang soft skill itu penting, social skill begitu ya. Apalagi di pandemi sekarang ini ya, Bu ya. Betul sekali. Karena dengan soft skill yang baik kita akan mampu bertahan menghadapi perubahan yang kadang-kadang unpredictable. Ya, jadi makanya even physical distancing kita lakukan, tapi secara sosial hati ke hati kita tetap berhubungan. Nah, itu kan yang paling penting. Makanya memang saya juga selalu setuju dengan tagnya itu physical distancing ya, social distancing. Betul karena itu malah sekali. jadi membuat unsocial, berjarak ya. Ketika manusia terisolasi secara sosial lebih gampang depresi dan ekstrimnya kan bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak menemukan makna hidup, dia tidak merasakan cinta kasih, dia tidak merasakan affection dan kebersamaan. Even kita ketemunya secara virtual nggak masalah, tapi kita tahu kita nggak sendiri. Itu secure feelingnya dapat dari sana. Nah itu sebenarnya yang sekarang memang lagi penting makin kesini. Mungkin pas kemarin mungkin 2 bulan doang gitu, 3 bulan doang, udah makin kesini makin lama semua udah mulai ya. Banyaknya ya tadi kecemasan, sudah insecure itu menyerang semua usia kayaknya ya. Oh iya betul sekali dan tentunya semua profesi ya. Iya dan kadang-kadang gini, apa yang kita pelajari itu hanya tinggallah teori. Makanya tadi yang saya sampaikan ke Bu Mary, cara-cara praktis aja deh yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. So, kita tetap bisa memanage hidup kita supaya kita memiliki psychological well-being. Wow, nah ada cara praktis, mungkin ini menuju ke tips juga. Tadi bagaimana kita bisa menghandle. Mungkin di sesi awal tadi kan kita membahas tentang mitos-mitos gitu ya. Sampai sekarang orang udah tahu sih mitosnya, tapi saat ada berita baru lagi gitu kan, nggak usah berita deh, cuma ngeliat angka kenaikan aja ada, langsung panik gitu ya? Langsung panik begitu kan. Terus, wah ini tiba-tiba baru ngedenger Bandung katanya zona hitam loh, tapi ngomong pas lo denger kayak gitu udah langsung bentar lagi PSBB, bentar lagi sektor ini, aduh bentar lagi bisnis gue langsung kacau lagi segala macam begitu ya. Nah mungkin ada tips yang bisa dibagikan untuk kita semua nih Bu F tentang tadi selain menggunakan logika dengan tepat, berarti kan ada untuk menghandle berita yang membombardir kita yang kita nggak tahu bagaimana kadang-kadang memfilternya. Syukur-syukur mental kita lagi oke, tapi pas kita juga lagi jengah gitu ya, itu berita kadang lebih gampang ditelan gitu kan. Nah, gimana caranya nih tips dari Ibu untuk kita bisa menghandle berita-berita yang kita hadapi setiap hari mau nggak mau? Saya ingat salah satu teknik yang dikembangkan oleh Ilchi Lee, seorang ahli brain respiration technique, sekarang bermukim di Amerika dan dia bikin base dari brain respiration center di MIT. Nah, jadi gini,
Kalau menurut riset yang dilakukan oleh beliau adalah bahwa manusia itu memiliki kesadaran penuh sebenarnya ketika manusia mampu mengontrol pernafasannya. Jadi kita paham dulu kenapa begitu banyak teknik meditasi, mindfulness, mindful living, dasarnya dari sana. Jadi artinya gini, kalau nafas kita tidak terkendali, contohnya kita terengah-engah nih gitu ya, atau kita lagi panik, itu biasanya nafas uncontrol. Yang terjadi apa? Bagian otak yang bekerja itu amigdala. Tadi yang saya katakan ada di tengah otak. Amigdala itu membajak logika. So, ketika kondisi kita sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang waktu seperti itu, karena nafas tidak terkendali, dalam proses menenangkan diri tidak dilakukan, begitu dapat info, amigdala yang langsung rekam. Angka COVID naik, oke gila, berarti ini dahsyat, akan PSBB, lockdown, bla 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 bla, dan serentetan kekhawatiran lainnya. Jadi makanya kenapa tadi bangun tidur nggak boleh buru-buru baca berita, tenang dulu, ketika buka mata, ucapkan doa sesuai keyakinan, tersenyum pada diri sendiri dan kendalikan nafas. Ya, mulai dari itu tutorialnya banyak, nanti bisa dilihat ya di sosmed, mau di YouTube banyak. Tarik nafasnya seperti apa, dihembuskan kembali seperti apa, sehingga kondisi kita stabil dan tenang. Oke, ketika stabil dan tenang itu nanti yang bekerja frontal lobe, otak depan, sehingga informasi yang masuk ke kita itu akan jadi nalar kritis ya. Jadi begitu informasi masuk itu tidak akan langsung yes, karena fungsi otak depan itu dia melakukan filtering, dia cari informasi, kemudian dia berpikir lebih dalam, kemudian kita jadi penasaran, saya harus cek dulu sumber informasi. Itu yang membuat kita jadi lebih terkendali dan tidak gampang panik. So, start from this time, kendalikan fungsi nafas ya. Jangan biarkan tubuh kita chaos dengan napas terengah-engah seperti kayak habis dikejar serigala. Iya, padahal tadi cuma pernafasan aja yang uncontrol. Iya, betul. Karena mengendalikan pernafasan, mengendalikan aktivitas otak sesederhana itu, tapi harus dilatih. Oke, nah ini sebenarnya dilatih juga ya, nggak tiba-tiba jatuh dari surga gitu ya. Oh kagak. Oke, langsung semuanya ya. Oh, emang butuh latihan juga supaya tadi terbiasa. Jadinya untuk ya benar sih yang namanya panik gitu kan tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa atur supaya bisa minim ya. Benar sekali, karena kalau enggak amigdala membajak logika. Jadi begitu lihat berita nih, bangun tidur baru setengah nyadar, nyalain TV, tahu-tahu ada berita, ada angka COVID naik gitu kan. Oh my goodness, itu gelombang otak kita alfa. Ketika alfa, informasi itu kan akan masuk tanpa filter otak depan. Karena ketika gelombang otak alfa, otak depan rest, dia istirahat. Gue lagi istirahat, Bo, gitu. Masuklah itu ke subconscious mind, kan jadi pemicu kekhawatiran prasadar kita. Aduh, ternyata sejauh itu loh ya. Betul jadi, sekali. Itu yang serem kan? Nah makanya itu yang bisa menghandle juga kita sendiri. Dan itu bisa dilatih ya Bu ya? Bisa dilatih, dan tentunya katanya kalau untuk melatih itu minimal 21 hari berturut-turut. Boleh dong dibikin reminder di smartphone-nya dan kemudian dilanjutkan 21 hari secara rutin tekun, itu akan terbentuk sebuah kebiasaan. Yes, betul sekali, karena 21 hari itu nanti sirkuit neurotransmitter otak dia akan bikin satu jembatan koneksi baru tentang latihan bernafas yang tepat tadi. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke 3 kali 30 hari. Dan ketika ini udah dilewati, biasanya automatically dia akan jadi respon otomatis. Oke, jadi sebenarnya cara-cara yang simpel ya Bu ya? Cara yang simpel, tidak mudah tersugesti, kita tidak mudah terbajak oleh informasi negatif. Oke, karena kita memang tidak bisa menghalangi semua berita-berita gitu ya. Kita malah kadang udah nggak tahu mana berita yang benar, mana berita yang ngaco, mana tadi ada pihak-pihak tertentu yang iseng kata tadi kan, ya happy aja gitu kalau misalkan ngelihat kepanikan gitu ya. Jadi kita sendiri. Betul sekali. Jadi memang kalau dalam situasi seperti ini, kalau saya berprinsip gini, kita nggak boleh nyalahin, wah teman-teman pers tuh asal naikin berita nggak jangan nyalahin orang. Kendali itu ada pada diri kita sendiri. Mau diterima, mau dibaca atau enggak kan gimana kita. Teman pers juga nggak maksain buat nyuruh kita baca kan. Iya benar juga. Jangan nyalahin juga nggak maksa terima berita kita. Betul. Jadi ciri khas dari individu dewasa adalah dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan dia tahu betul apa yang dia lakukan. So bukan waktunya untuk menyalahkan lingkungan. Nah, jadi jangan salahkan lingkungannya. Bertepatan juga dengan di bulan September ini tadi mental illness ya. Apa aja sih sebenarnya yang memang digalakan, terutama mungkin dari pakar-pakar psikologi yang memang sangat terlibat. Ini sedunia begitu kan ya. Ada apa sih yang pengen di-sharingkan atau ada misi apa sih kalau dari Bu Evni mungkin bisa mewakili teman-teman psikolog? Iya, jadi sebenarnya intinya gini, tujuan dari mengapa kita menyuarakan ini, kita menggiring orang-orang dari berbagai usia untuk mencapai psychological well-being, sejahtera secara psikologis.
Orang yang sejahtera secara psikologis ciri khasnya adalah dia mampu beradaptasi terhadap perubahan apapun. Meskipun pada step atau tahap awal transisi perubahan itu ada krisis, itu ada kekhawatiran, itu wajar. Dan perlu diperhatikan juga, ketika orang dalam kondisi mentalnya sehat tidak berarti dia nggak bisa sedih loh. Sedih tetap ada, bete ada, kecewa ada, marah ada. Tapi manusia biasa, part otaknya ada kok yang mengendalikan bagian itu. Tetapi dia tidak berlama-lama seperti layaknya orang yang depresi. Kalau depresi sedihnya lama, durasinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, makanya butuh penanganan khusus kan. Tapi kalau kita sedih, oke lah, ada sedih bisa menangis, tapi kita cepat bangkit kembali. So, kita akan tetap memiliki atau menghayati adanya perasaan ciri khas berbagai nuansa emosi manusia, tapi tidak dalam kadar yang ekstrim. Itu mental health. Mental health ya, dan ini juga sesuatu yang penting apalagi dengan pandemi yang memang ada di semua dunia, semua merasakan begitu tadi ya, goncangan, gangguan, tapi bagaimana tadi supaya kita tetap sehat juga banyak yang memang harus kita usahakan begitu dari diri kita sendiri. Betul sekali. Bu Evni, mungkin setelah tadi kita sudah membahas tentang campaign dari teman-teman psikologi gitu ya, dosen-dosen juga, pakar-pakar. Kalau Ibu Evni sebagai dosen psikologi dari Universitas Kristen Maranatha, ini untuk Dies Natalis ke-55 di Universitas Kristen Maranatha, ada misi apa sih, message apa sih yang ingin terdeliver, terutama untuk semua angkatan begitu ya, keluarga besar Universitas Kristen Maranatha seperti apa nih Bu? Dalam memaknai 55 tahun perjalanan Universitas Kristen Maranatha, saya lebih melihat bahwa saya bagian dari tim yang ada di sini untuk mendampingi adik-adik mahasiswa untuk menjadi ilmuwan yang memiliki cinta kasih. Kenapa? Karena ketika mereka lulus menjadi ilmuwan yang memiliki cinta kasih, mereka akan berkarya untuk kebaikan manusia. Mereka akan memberikan yang terbaik, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan tentunya karya-karya mereka itu akan selaras dengan sisi-sisi baik dalam kehidupan. Dan dalam arti di sini tidak hanya sekedar masalah nilai, tidak hanya sekedar mereka lulus menjadi jurusan apa, tidak seperti nilai itu. Secara akademik begitu ya, tapi nilai kehidupan juga. Nilai kehidupan, sehingga kemampuan akademik, skill yang mereka dapatkan selama mereka menjadi mahasiswa di sini bisa mereka terapkan dalam kehidupan nyata, dan mereka akan bermanfaat bagi sesama. Itu yang saya tangkap idenya ya. Jadi itu adalah salah satu misi ya di Dies Natalis 55 ini tadi, bukan hanya pintar secara akademik saja, tapi secara emosional juga mereka juga bisa maksimal ya. Di 2 menit terakhir ya, mungkin dari Bu Evni sebagai closing statement dari Ibu untuk kita semua yang sedang bergabung. Nah, challenge terbesar kita saat ini adalah untuk menikmati proses, seperti menikmati proses kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa semesta alam diciptakan oleh Tuhan melalui proses. Demikian juga pada diri kita sendiri. So, enjoy everything dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu akan terwujud tepat pada waktunya. Luar biasa banget ya pokoknya. Ibu Evni, terima kasih banyak untuk ilmunya, ini luar biasa. Semoga kita bisa ketemu di next session lagi ya. Amin. Dengan membahas, karena dunia psikologi ini dunia yang nggak ada habisnya ya, nggak sih? Mungkin Bu Evni sendiri tahu gitu sebagai pakar, terus mempelajari tadi ya tentang humanity itu yang luar biasa, dan pasti semua orang juga tadi sangat setuju lah ya untuk semua yang sudah kita bahas ya, kurang lebih di 50 menit ke belakang. Ibu Evni sukses terus ya, salam untuk keluarga, untuk mahasiswa-mahasiswa juga yang sekarang masih daring ya. Iya, masih daring, tapi semoga semuanya sehat dan sukses pokoknya untuk semua yang direncanakan ya. Terima kasih. Itu dia ya teman-teman, perbincangan saya bersama dengan Ibu Evni, dosen dari Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Berharap perbincangan kita walaupun singkat, walaupun santai, tapi bisa memberikan satu inspirasi baru untuk Anda. Kita bertemu lagi di M Podcast, ngobrolin apa lagi, bersama dengan siapa lagi, tunggu terus. Makanya stay tune terus di M Podcast Universitas Kristen Maranatha.